Shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Wahyu ucapkan selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Yunike. Mari adik-adik sama-sama persiapkan hati kita, pikiran kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian pertama kita, Bapa ku datang padamu. Kita naikkan sama-sama pujian ini. Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Naikkan pujian dari awal ya. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tetap senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua adik-adik. Amin. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghampiri hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, dan kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Allah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, kita naikkan pujian ini secara bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada
lagi naikkan pujian ini ya. Dengar dia panggil nama saya, dan dengar Tuhan Yesus sudah memanggil nama adik-adik semuanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Ayo tangannya boleh dilambaikan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo, Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga juga hatinya penuh sukacita karena hari ini kita mau mendengarkan cerita renungan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, mari kita semua berdoa terlebih dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, berdoa semua ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali melakukan sekolah minggu, beribadah di sekolah minggu, walaupun masih dengan online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan, biarlah Tuhan yang pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat fokus mendengarkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, adik-adik pernah nggak mendengar peribahasa, ada yang tahu peribahasa air susu dibalas air tuba? Ada yang tahu nggak air susu dibalas air tuba? Nah, coba kalau ada yang pernah dengar, pernah belajar mungkin ya di sekolah air susu dibalas air tuba, tahu tuh apa tuh air susu dibalas air tuba? Nih kita lihat ya, nih. Ini air susu, ini air tuba. Air tuba tuh apa sih? Air tuba tuh air yang sebenarnya selama ini Mbak Nika juga nggak tahu sih air tuba tuh apa. Tapi ternyata air tuba itu adalah air yang katanya sangat apa ya, kotor dan mencemari lingkungan, bahkan bisa meracuni ikan gitu. Jadi, tuh ya kita nggak akan pernah lah ya bisa minum air itu, bahkan mungkin juga jorok banget kalau harus megang atau cuci tangan pakai air itu gitu ya. Tapi sementara kalau air susu ini kan air yang sehat, yang memberikan kita juga ada banyak manfaat gitu ya kalau kita minum susu, dan enak rasanya ya kan. Jadi air susu dibalas air tuba, itu artinya kalau ada yang belum tahu ya, tapi mungkin udah pada tahu nih ya, udah belajar di sekolah ya, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, sedih ya, orang baik dibalas dengan kejahatan, tuh kan sedih banget ya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar tentang pembawa damai. Tadi di awal ada ini, pembawa damai. Pembawa damai itu apakah melakukan kejahatan untuk membalas kebaikan atau sebaliknya? Nah, kita mau belajar dari satu kisah di Alkitab, satu tokoh, yaitu Yusuf. Ada yang tahu kan? Pasti tahu Yusuf siapa ya? Yusuf, tapi bukan Yusuf ayahnya Yesus ya. Yusuf yang ada di Perjanjian Lama, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, itu yang akan kita pelajari. Yusuf itu air tuba dibalas air susu. Wah, malah seru ya. Jadi dia sudah dijahatin oleh saudara-saudaranya, tapi dia malah melakukan kebaikan.
bukan kebaikan dibalas kejahatan ya, kejahatan dibalas kebaikan. Ini kebalik nih, kejahatan dibalas kebaikan. Jadi sesuatu yang jahat malah dibalas dengan kebaikan oleh Yusuf. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya ya. Di sini ceritanya ada Yakub. Yakub adalah ayahnya Yusuf. Yakub ayahnya Yusuf ini sudah tua sekali. Sudah tua banget dan akhirnya meninggal. Semua orang di dunia ini pasti kalau akhirnya nanti pasti Tuhan akan panggil. Nah, begitu pula dengan Yakub waktu itu. Yakub sudah sangat tua dan akhirnya meninggal. Sedih sekali perasaan Yusuf dan saudara-saudaranya ditinggal oleh ayah mereka. Nah, ini saudara-saudara Yusuf dan saudara-saudaranya mendengar kabar bahwa ayahnya mereka meninggal, ya Yakub meninggal, itu rasanya hancur gitu ya, karena mereka selama ini sangat menyayangi ayahnya. Nah, ini kisah ini ada di Kejadian 50 ayat 14 sampai 21. Nanti adik-adik di rumah sambil bisa dibuka juga Kejadian 50 ayat 14 sampai 21 untuk bisa lebih paham lagi apa sih cerita di balik kisah hari ini gitu ya. Jadi apa sih ini kan nanti yang akan Mbak Nika sampaikan itu adalah bagian 14 sampai 21. Tapi adik-adik kalau misalnya mau membaca lagi lebih dalam lagi, pengen tahu ceritanya Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya lebih jauh lagi, silahkan dibuka Alkitabnya. Itu sangat bagus, dan kalau misalnya ada dibuka, ada jadi tahu, oh ternyata sebelumnya ada cerita apa, oh ternyata setelah itu akan ada cerita apa lagi gitu ya. Nah, secara khusus kita hari ini akan belajar dari kisah Yakub ya, Yusuf ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini ada saudara-saudaranya Yusuf. Tadi Yusuf dan saudara-saudaranya kan udah sedih gitu ya pada saat ayahnya meninggal. Tapi ternyata saudara-saudaranya lebih parah lagi sedihnya. Mereka merasa takut. Karena apa coba kira-kira? Kok mereka pakai rasa takut juga gitu? Yusuf kan ya sedih ya karena ayahnya meninggal. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan, pasti. Saudara-saudaranya juga sedih, ayahnya meninggal. Tapi ini saudara-saudaranya Yusuf, selain sedih, juga takut. Kenapa mereka takut, adik-adik? Kalau ada yang sekarang udah pegang Alkitab, mungkin jadi tahu nih, udah bisa jawab. Apa yang membuat saudara-saudara Yusuf takut di tengah situasi lagi berduka? Oke, ya. Jadi ternyata kalau ada yang udah baca di Alkitab, pasti benar jawabannya. Saudara-saudara Yusuf takut kalau setelah kematian ayah mereka, Yusuf akan menghukum kejahatan mereka. Adik-adik ingat kan apa aja kejahatannya saudara-saudaranya Yusuf? Ada yang ingat nggak ceritanya ini? Nih, satu, Yusuf itu waktu lagi ngasih makan, maksudnya bukan ngasih makan, dia membawa bekal makanan ke ladang untuk kakak-kakaknya yang lagi menggembalakan domba, malah sama saudara-saudaranya ini, sama kakak-kakaknya ini, dijebloskan ke dalam sumur. Sumurnya kering ya, adik-adik. Jadi sumur kering, tapi kan dalam, gelap, sendirian, ya di situ mungkin dingin juga, hanya dengan baju yang dia pakai, bahkan nggak ada jubahnya, karena jubahnya kan abis itu diambil oleh saudara-saudaranya, terus dicelupkan ke darahnya domba gitu ya, darah kambing atau domba gitu, terus dibilang sama mereka saudara-saudaranya Yusuf laporan ke ayahnya bilangnya, wah Yusuf tadi diterkam oleh binatang buas, padahal Yusufnya lagi ditaruh di dalam sumur gitu. Nah, kakak-kakaknya tidak suka dengan Yusuf, sehingga Yusuf, kejahatan kakak-kakaknya adalah satu, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Terus habis itu kakak-kakaknya mikir lagi, apalagi ya yang bisa dilakukan supaya Yusuf benar-benar pergi dari sini gitu. Akhirnya yang dilakukan apa? Yusuf dijual sebagai budak ke orang Mesir yang namanya, ada yang tahu, ada yang ingat? Potifar, ya. Jadi
udah ditaruh di dalam sumur, beberapa hari kemudian dijual lah Yusuf ke orang Mesir gitu. Nah, ke Potifar ya. Nah, ini yang membuat saudara-saudara Yusuf takut. Takut kalau-kalau Yusuf selama ini nggak membalas dendam karena masih ada ayahnya gitu ya. Jadi mereka selama ini aman nih saudara-saudara Yusuf karena kan masih ada ayahnya. Mereka bisa berlindung di balik ayahnya gitu. Kalau Yusuf jahat-jahatin mereka, kalau Yusuf membalas dendam, mereka bisa bilang, ayah tuh Yusuf balas dendam gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada, ayahnya udah meninggal. Siapa yang bisa melindungi mereka? Nggak ada. Akhirnya, saudara-saudaranya Yusuf ini datang ke Yusuf dan bilang, Yusuf, waktu itu ayahmu sebelum meninggal tuh ngomong, eh, bilanglah sama Yusuf supaya saudara-saudara Yusuf ini diampuni. Bilanglah sama Yusuf supaya Yusuf mau berbaik hati memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya ini untuk Untuk melanjutkan hidup gitu ya, tidak dihukum. Terus habis itu saudara-saudaranya ngomong, kami tahu kami pernah salah, kami pernah jahat, eh, maka jadikanlah kami budakmu saja. Saudara-saudaranya bilang begitu. Pada saat saudara-saudaranya ngomong begitu dan sujud, sambil sujud gitu di depannya Yusuf, karena Yusuf ini kan sekarang sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang kepercayaannya raja. Sementara saudara-saudaranya waktu itu, kalau teman-teman ingat, adik-adik ingat, ada cerita, Mbak Nika juga pernah sampaikan cerita ini beberapa waktu yang lalu, bahwa terjadi kelaparan di daerahnya saudara-saudaranya Yusuf, dan Yusuf membantu saudara-saudaranya waktu itu ya. Nah, mereka merasa sangat bersalah dan merasa takut, akhirnya daripada nanti saya harus diasingkan atau saya harus diapain gitu ya, keluarganya diapa-apain, dijahatin, mendingan silahkan Yusuf kalau mau kami jadi budakmu saja, kata saudara-saudaranya gitu. Wah, di situ Yusuf merasa sedih dan menangis. Dia bilang, kenapa Yusuf menangis adik-adik? Yusuf menangis karena dia merasa, aku mengasihi kalian, kakak-kakakku, aku mengasihi kalian, saudara-saudaraku, walaupun kalian pernah melakukan hal yang jahat padaku. Karena apa? Karena ternyata apa yang kalian lakukan jahat itu sebenarnya termasuk bagian dari rencana Tuhan untukku. Coba, sekarang buktinya aku jadi orang yang hebat, aku jadi orang yang bisa membantu kalian. Nah, Yusuf ngomong begitu ke saudara-saudaranya. Sampai saudara-saudaranya kaget. Loh, jadi kamu udah memaafkan kami? Iya, aku tuh memaafkan kamu. Nggak usah dibilangin sama ayah. Kalau aku harus memaafkan kalian, aku sudah memaafkan kalian. Gitu. Jadi Yusuf memaafkan kakak-kakaknya walaupun pernah ada hal jahat yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Karena menurut Yusuf, hal-hal jahat itu, apa tadi? Hal-hal jahat itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi kalau kakak-kakaknya nggak melakukan itu, ya mungkin Yusuf jadi nggak terkenal di Mesir, jadi nggak dikenal oleh Raja Mesir, jadi nggak menjadi pejabat gitu ya di Mesir. Tapi karena kakak-kakaknya menjual dia ke Mesir, walaupun mungkin saat itu Yusuf bingung, sedih, marah, kesal, kecewa, tapi dia jalanin itu dan dia akhirnya bisa menjadi orang yang berhasil. Dan setelah menjadi orang berhasil, dia juga nggak mendendam ke saudara-saudaranya, justru dia gunakan kemampuannya ini untuk bisa membantu saudara-saudaranya. Nah, Dedek, gimana dengan adik-adik sekalian? Apakah mau menjadi seperti Yusuf yang membawa damai? Mau uh, bisa menghibur orang-orang lain, meskipun mungkin ada orang yang adik-adik nggak begitu senangi gitu ya. Tapi adik-adik bisa punya hati seperti pembawa damai, seperti Yusuf, yang air susu tidak dibalas dengan air tuba, tapi justru sebaliknya gitu ya. Tentu kalau ada air susu, ada hal yang baik, kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau ada yang kejahatan, itu juga perlu kita balas dengan kebaikan. Balasnya gimana? Kita doakan orang itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita memaafkan orang itu ya. Ini yang Tuhan inginkan. Kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Seperti Yusuf memaafkan kakak-kakaknya.
Kalau kita yang ternyata berbuat salah, Tuhan juga pengen kita bisa berani meminta maaf. Jangan gengsi kalau meminta maaf. Emang kita salah, ya udah kita akui. Kita sampaikan minta maaf, aku tidak akan mengulangi lagi kesalahanku, kayak gitu ya. Jangan minta maafnya juga jangan terpaksa. Maaf, begitu doang. Atau ya maaf lagian kamu sih duluan, kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu yang minta maaf tapi terpaksa gitu. Ya minta maaf tapi kamu juga harusnya, nah udah minta maaf tapi pakai kata tapi, ya, itu bukan minta maaf yang tulus gitu. Memaafkan juga bisa jadi tulus, bisa nggak tulus. Kadang mungkin susah untuk minta maaf dan memaafkan adik-adik karena kita manusia yang punya apa, sombong gitu ya, atau mungkin kita juga masih kesel gitu rasanya, orang dia yang salah kok, dia dia yang nyebelin kok, misalnya gitu ya. Tapi dari kisah Yusuf kita diingatkan bahwa Tuhan bisa memakai segala situasi untuk kebaikan kita, termasuk situasi yang nggak enak buat kita. Kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, mengikuti firman Tuhan, kita mau memaafkan orang yang berbuat salah pada kita mau minta maaf, kita jadi pembawa damai, dan hati kita pun damai. Kita nggak jadi orang yang punya dendam, kita nggak jadi orang yang susah hidupnya karena kebanyakan perasaan-perasaan yang nggak enak gitu ya, yang jengkel lah, marah lah, apa. Kita hidupnya damai, kita penuh dengan sukacita. Nah, kita jadi bisa bersukacita, kita bisa membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, dan kalau kita berhasil bersukacita, kita bisa hatinya damai dan menjadi pembawa damai, kita juga bisa menghibur orang lain yang kesulitan, seperti Yusuf menghibur kakaknya yang takut, sedih, bingung, wah udahlah saya jadi budakmu aja Yusuf kan. Kakak-kakaknya ngomong gitu. Nah, tapi Yusuf bisa menghibur kakak-kakaknya itu karena hatinya sudah penuh dengan kedamaian. Oke, adik-adik, itu tadi kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, dan bagaimana Yusuf itu tadi di awal ya, air tuba malah dia balas air susu gitu. Jadi kejahatan bukannya dia balas dengan kejahatan lagi, tapi dia balas dengan kebaikan. Mari kita semua belajar dari Yusuf. Kita semua punya hati yang mau membawa damai. Kita semua mau jadi orang, jadi anak yang baik kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara kandung kita, kakak dan adik kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, guru kita. Kita jadi orang yang bisa membawa damai. Belajar dari sekarang masih kecil, tapi kita masih anak-anak, adik-adik masih anak-anak, tapi sudah bisa menjadi pembawa damai, itu yang Tuhan inginkan, dan Tuhan akan berkati hidup adik-adik kalau hati adik-adik selalu penuh damai dan bisa memberi damai bagi orang lain. Ya, oke. Sekarang kita akan tutup cerita hari ini, renungan hari ini, dengan berdoa. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya juga, kembali kosongkan pikiran kita, fokus kita minta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan renungan firman Tuhan dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memberkati kami dengan banyak hal yang ada di hidup kami, dengan keluarga kami, dengan sekolah kami, dengan teman-teman, dengan saudara kami. Berkatilah ya Tuhan agar di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami dapat menjadi pembawa damai. Seperti Yusuf yang membawa damai bagi saudara-saudaranya, begitu pula kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, supaya kalau ada orang yang jahat kepada kami tahu Tuhan mau kami mengampuni mereka. Kalau kami berbuat salah, Tuhan, kami mohon bantuan Tuhan supaya kami berani menyampaikan minta maaf kepada orang yang kami telah lakukan kesalahan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Berikanlah sukacita-Mu selalu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.